kemudian rekan-rekan saya. Calon Wakil Bupati nomor urut 1 Haji Windu Sukobasuki SH. Calon Bupati nomor urut 2 Haji Ali Nurdin SOS MSI. Calon Wakil Bupati nomor urut 2 Haji Nurul Handayani SPD. Calon Wakil Bupati nomor urut 3 Haji Muhammad Samsiki SAG MSI. Dan program strategis selama 5 tahun ke depan. Kami berkomitmen untuk membangun Kendal yang unggul, makmur, dan berkeadilan. Dengan inovasi kebijakan, anggaran 100-300 juta per dusun per tahun, kami ingin melahirkan program dari rakyat untuk rakyat. Anggaran bisa dimanfaatkan untuk keperluan infrastruktur, sosial, pendidikan, UKM, dan juga untuk operasional dusun. Kami berharap dengan adanya program ini, pembangunan di Kendal ke depan lebih merata dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kendal di daerahnya masing-masing. Kita akan berikan tunjangan kematian sebesar 1 juta rupiah, meningkatkan tunjangan untuk guru madrasah, operasional pondok pesantren, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ada di Kendal. Langsung saja paslon nomor 2 untuk memaparkan visi-misinya. Dimulai. Berikut: memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan profesional, meningkatkan daya saing dan kualitas hidup manusia dan masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat dan selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, mewujudkan masyarakat yang agamis, sehat jasmani dan rohani, serta kreatif dan bidang tata kelola birokrasi dan penguatan pemerintah desa. 2. Bidang perekonomian rakyat, pengelolaan keuangan daerah dan investasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kebudayaan, pemerintah dan. Yang kedua adalah memperkuat struktur ekonomi dan iklim usaha di Kabupaten Kendal berbasis kearifan lokal. Dan yang ketiga adalah pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kendal. Dan yang keempat adalah pembangunan infrastruktur strategis yang ada di Kabupaten Kendal. Dan yang kelima adalah pelestarian seni budaya dan indikasi geografis yang ada di Kabupaten Kendal. Dan yang keenam adalah revolusi mental birokrasi untuk menuju birokrasi yang profesional. Adapun 6 unggulan program kami adalah: yang pertama, Kendal sehat, dan yang kedua adalah Kendal bekerja, yang ketiga adalah Kendal pintar dan berbudaya, yang keempat Kendal berwirausaha, dan yang berikutnya adalah Kendal bantuan hukum terhadap masyarakat. Inilah ikhtiar kami untuk mewujudkan Kendal sejahtera. Bupati dan wakil bupati akan saya perjuangkan semaksimal mungkin sehingga perekonomian di daerah itu akan seimbang dengan persaingan ekonomi modern. Bahkan perekonomian tradisional itu bisa belajar lewat teknologi sehingga sesuai dengan apa yang dinamakan keseimbangan perekonomian yang ada di daerah Kabupaten Kendal. Banyak sekali cara untuk merevitalisasi pasar tradisional. Untuk saat ini biasanya dengan, misalnya kalau sekarang itu pasar biasanya kalah dengan pedagang-pedagang online. Terus bagaimana caranya supaya pasar itu tetap laku? Misalnya dengan cara bekerja sama dengan para pedagang online itu untuk memasarkan produk kita. Itu adalah salah satu caranya juga. Dan bisa juga dengan cara para pedagang tradisional itu bagaimana diberi bekal untuk bisa mendagangkan dagangannya ini dengan secara Yang Anda susun tadi, salah satunya adalah pelestarian budaya asli
Kabupaten Kendal. Apa yang Anda maksud dengan budaya asli Kabupaten Kendal? Bagaimana kondisinya saat ini? Lalu bagaimana cara Anda membanggakan dan melestarikan agar dapat bersinergi dalam era modern saat ini? Saat ini, Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang masih banyak, masih tinggi. Pengelola daerah namun harus didukung dengan masyarakat sehingga Investor dan industri juga membenahi sarana prasarana agar pemerintah. Kalau tadinya ada penghitungan lahan, nama petani dan luasannya berapa itu saja. Tapi kalau ini nanti ada namanya ditambahin etika, ditambah komitmen. Sini secara merata, dan tentunya tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz Ali, sebelum melakukan itu kita harus cek dulu, kita harus pastikan dulu bahwa kartu tani ini bermanfaat atau tidak buat masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Karena yang saya tahu, ketika saya berkeliling bertemu dengan petani yang ada di Kendal, kartu tani ini sementara ini mereka hanya memegang kartunya, tapi tidak bisa mengambil jumlah nominal yang sudah dijanjikan. Dan yang jadi permasalahan betul bahwa yang ditangkap itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena apa? Mungkin dulu cara penangkapannya kurang baik, tetapi kita harus edukasi yang lebih baik agar penangkapan itu Yang wajib terus memenuhi kebutuhan para nelayan. Dan kita perjuangkan bagaimana mereka tidak. Baik, cukup Pak. 9 Desember 2020. Jangan ragu, coblos nomor urut 1 Diko Basuki yang memiliki visi dan misi mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kendal. Insya Allah amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan rakyat yang telah dilakukan oleh bupati-bupati terdahulu seperti bupati kita Bapak almarhum Bapak Hedi Budono, Ibu Siti Nur Markesi, Bu Widya Kandi Susanti, dan sekarang adalah Bu Mirna Anissa. Untuk itu kami pasangan nurani berkomitmen mewujudkan Kabupaten Kendal yang bermartabat, berdaya saing, makmur dan sejahtera. Kami mohon doa restu dan dukungan dari seluruh warga Kabupaten Kendal dan jangan lupa pilih nomor 2 dari Kendal boleh Kendal untuk kemakmuran masyarakat Kendal. Ihdinas siratal mustaqim wa wahul muwaffiq ila aqwamit. masyarakat yang berkarakter. Untuk itu kami tim Tino Mustamsikin akan mencurahkan seluruh tenaga dalam mewujudkan hal tersebut. Tim akan membangun fondasi pembangunan yang kokoh, meliputi ASN yang profesional dan berintegritas. Untuk debat pertama ini tadi diselenggarakan ada 6 sesi yang sudah disusun di daftar acara dengan masing-masing pertanyaan, tema dan pertanyaan dari tim penyusun berdasarkan masukan-masukan masyarakat. Untuk persiapan debat kedua nanti? Ya, untuk debat kedua nanti kita selenggarakan di tanggal 2 Desember. Prinsipnya sama seperti debat pertama, kita akan mengadakan FGD dengan tema yang berbeda yang menjadi bahan masukan tim penyusun untuk menyusun pertanyaan kembali untuk tema yang berbeda di debat kedua. Pastinya kita akan mengevaluasi debat hari ini sehingga kemudian bisa memperbaiki nanti di debat yang kedua.